Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidah Khurrata Ayunina dan dua rekan saya yaitu Siti Nur Aziza dan Himatul Izzah. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Pengertian ekonomi, koperasi, dan bisnis. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan keuangan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Lah, kalau koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang, layanan, ataupun jasa. Menurut Ebert dan Griffin 2009, bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dapat pula berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Kemudian, prinsip koperasi. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Yang pertama yaitu prinsip Rochdale. A. Pengawasan secara demokratis. B. Keanggotaan yang terbuka. C. Bunga atas modal dibatasi. D. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. E. Penjualan sepenuhnya dengan tunai. F. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dapat dipalsukan. G. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota. H. Netral terhadap politik dan agama. Kemudian yang kedua yaitu prinsip Revin. Yang A. Swadaya. B. Daerah kerja terbatas. C. SHU untuk cadangan. D. Tanggung jawab anggota tidak terbatas. E. Pengurus bekerja atas dasar sukarelaan. F. Usaha hanya kepada anggota. G. Keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip koperasi Indonesia. Yang A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Yang D. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. Yang E. Kemandirian. Kemudian prinsip koperasi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi A. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. C. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. D. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. E. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Kemudian yang F. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. G. Koperasi bekerja untuk membangun keberlanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. H. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai seko gurunya. I. Kemandirian. Dan yang terakhir J. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nina yaitu mengenai prinsip koperasi.
Menurut Hendro Jogi, prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan demokratis oleh anggota koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Yang ketiga, otonomi dan kemandirian atau independence. Kemudian yang keempat, pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Yang kelima, kerjasama antar koperasi. Yang keenam, kepedulian terhadap masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perapat anggota. Dan yang terakhir, yang ketujuh, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis dan mekanisme pasar di Indonesia. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan, sedangkan konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Keduanya terhubung di pasar. Hukum penawaran dan permintaan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Kekuatan penawaran dan permintaan membantu dalam mencapai ekuilibrium pasar. Pada kondisi itu, pasar menentukan harga dan kuantitas yang terbaik, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Tapi terkadang pemerintah mencoba mengendalikan proses ekonomi. Pemerintah mungkin mengeluarkan kebijakan seperti upah minimum dan pajak. Intervensi semacam itu mengganggu mekanisme pasar untuk bekerja. Dua intervensi pemerintah yang dapat mengganggu harga pasar adalah price floor dan price ceiling. Selanjutnya, yaitu mengenai kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Yang pertama, yang A, kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis sekarang di masa pandemi. Karena sekarang di masa pandemi, maka banyak adanya kebijakan-kebijakan yang membatasi pergerakan manusia. Dan hal ini mengakibatkan banyaknya usaha yang tutup karena sepinya pengunjung dan akhirnya banyak terjadi PHK karena pemilik usaha tidak mampu memberi gaji. Berikut adalah beberapa sektor yang terancam karena terdampak COVID-19. Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kredit terganggu. Yang ketiga adalah sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata mengalami pengurangan dalam jumlah pengunjung yang berlibur sehingga hal itu mengurangi penghasilan dari sektor pariwisata itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah sektor perbankan. Dilihat dari potensi persoalan likuiditas akan bisa memunculkan ancaman di sektor ini. Ditambah dengan volatilitas pasar, keuntungan dan capital flight yang menyebabkan tekanan makin besar. Selanjutnya adalah yang B, strategi di era pandemi. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan di dalam perencanaan ekonomi. Yang pertama, menegaskan posisi bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi. Teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian bisnis tetap berjalan, yaitu contohnya dengan berjualan secara online sehingga bisnis tetap berjalan. Kemudian yang ketiga, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hima. C. Strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama, dukungan bagi pelaku UMKM sebesar 123,46 triliun. Yang kedua, pemerintah menganggarkan 44,57 triliun bagi
pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Yang ketiga, dikucurkan anggaran sebesar 120,61 triliun untuk intensif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulasi lainnya. Yang keempat, pemberian dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai 97,11 triliun. Sistem ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. A. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Dr. Tantri Abeng SE MBA yang mencetuskan gagasan mengenai 5 bentuk globalisasi ekonomi. Gagasan tersebut berupa 1. Globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu berupa fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja asing di dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Majunya teknologi dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produk di seluruh dunia. Masuknya brand internasional ternama di bidang fashion dan kuliner pun pada akhirnya menjadi selera global. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang beragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menggunakan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingan. Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi, yaitu sektor tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Dampak yang dirasakan bersifat positif dan negatif. Pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yaitu dapat dirasakan, yakni meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, dan juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yaitu industri nasional yang makin serat persaingan mengakibatkan rusaknya kenyataan di kalangan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.